Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahda Fadilah, SKM MKes Epid, salah satu dosen pengajar pada program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Metodologi Penelitian Epidemiologi, yang memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah IMRF 2252. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa peminatan epidemiologi semester 5 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan penelitian epidemiologi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan kelas, 1 pertemuan ujian tengah semester, 1 pertemuan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Metodologi Penelitian Epidemiologi yaitu, mata kuliah ini berisi tentang pengertian rancangan penelitian dan metode penelitian epidemiologi, berbagai rancangan studi epidemiologi, riset daring, bias penelitian, pencarian jurnal ilmiah internasional dan nasional, instrumen penelitian kualitatif, pengumpulan data kualitatif dan analisis data kualitatif, pencarian data sekunder, publikasi ilmiah penelitian epidemiologi, dan reference manager. Kegiatan perkuliahan dilakukan sedemikian rupa sehingga mahasiswa berinisiatif untuk mencari informasi yang mereka perlukan dalam rangka menyelesaikan tugas mandiri, berkelompok, dan atau individu. Mahasiswa diajak berpikir kritis, inovatif, kreatif, saintifik dan secara holistik dalam bentuk diskusi sebagai upaya menumbuhkan sifat kolaboratif untuk memecahkan suatu masalah dalam bidang epidemiologi kesehatan masyarakat maupun penerapan teori dalam aplikasi di lapangan. Pendekatan yang diselenggarakan pada mata kuliah Metodologi Penelitian Epidemiologi ini adalah blended learning, di mana memadukan antara kuliah tatap muka langsung dan daring melalui e-learning Simari ULM dengan link resmi simari.ulm.ac.id. Di Simari ULM, mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, bahan ajar, dan mengumpulkan tugas secara online. Sementara ceramah, diskusi kelompok secara interaktif, studi kasus, dan presentasi penugasan dilakukan di dalam kelas secara langsung. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini meliputi active learning, kolaboratif, serta partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok dengan menyelesaikan studi kasus, serta project-based learning di mana mahasiswa melakukan mini riset sebagai bentuk aplikasi terhadap pembelajaran yang didapatkan. Capaian pembelajaran lulusan prodi meliputi CPL 3, yaitu researcher. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menguasai dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat dan menerapkan pengkajian dan analisis situasi serta menyusun deskripsi saintifik dengan menjamin kesahihan dan pencegahan plagiasi. CPMK mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan mengenai metodologi penelitian dalam ranah ilmu epidemiologi, perumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, metode penelitian, dan etika penelitian. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang proposal penelitian dan melakukan analisis permasalahan kesehatan dengan menerapkan metode penelitian epidemiologi. Media pembelajaran yang digunakan adalah e-learning Simari ULM, PowerPoint, studi kasus, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Pengertian rancangan penelitian dan metode penelitian epidemiologi, 2. Rancangan penelitian cross-seksional, 3. Rancangan penelitian case control, 4. Rancangan penelitian cohort, 5. Rancangan penelitian eksperimental, 6. Riset daring, 7. Bias penelitian, 8. Pencarian jurnal ilmiah internasional dan jurnal ilmiah nasional, 9. Instrumen penelitian kualitatif, 10. Pengumpulan data kualitatif dan analisis data kualitatif, 11. Pencarian data sekunder, 12. Analisis data sekunder, 13. Publikasi ilmiah penelitian epidemiologi, dan 14. Reference manager. Adapun pustaka utama, saya menggunakan 3 pustaka utama dari buku teks, yaitu dari Bisma Murti, Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi, dari Rodman, Modern Epidemiologi, dan dari Erbonita, Basic Epidemiologi. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian sumatif yang meliputi
ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 30%, penugasan mini project dengan bobot sebesar 20%, penugasan individu dengan bobot sebesar 20%. Yang kedua, penilaian formatif dilakukan melalui kehadiran diskusi kelompok 100%, ketepatan pengumpulan tugas 100%, etika 100%. Syarat mengikuti ujian yaitu kehadiran minimal 80%. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Penilaian ini dapat dilihat kembali oleh mahasiswa sebagai bentuk dari umpan balik yang saya lakukan. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam upaya menyiapkan lulusan yang dapat berpikir kritis, kompeten, adaptif terhadap perkembangan dan tantangan dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian Epidemiologi. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Sudah sangat ceria sekali untuk bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai? Terima kasih. Koti mata kuliah Metodologi Penelitian? Oke. Kira-kira ada yang tidak berhadir pada hari ini? Baik Ibu, untuk mahasiswa hari ini sudah lengkap. Oke, baik teman-teman sekalian, saya persilakan untuk mengisi absensi atau presensi di Simari ULM dengan waktu 30 menit dari sekarang. Teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki materi hari ini, yaitu case control, apakah teman-teman sekalian sudah ada membaca buku teks atau artikel dari jurnal dengan desain case control? Silahkan. Baik Ibu, sebelum pertemuan ini saya sudah membaca salah satu artikel di mana artikel tersebut berdesain case control, judulnya adalah faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada usia produktif. Terima kasih. Ya, yang lain, teman-teman yang lain sudah ada yang membaca buku teks? Kalau sudah ada, silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Sonda. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah membaca buku teks tentang dasar epidemiologi yang dimana dalam buku tersebut itu menjelaskan bahwa untuk desain case control atau rancangan penelitian tentang case control merupakan suatu rancangan penelitian observasional analitik di mana dalam desain tersebut peneliti ingin mengkaji atau mengetahui lebih dalam tentang hubungan kausalitas atau sebab akibat dari paparan dan juga outcome serta arah penelitian tersebut retrospektif, atau bisa juga dikatakan bahwa dalam desain penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui secara lebih detail tentang bagaimana faktor risiko terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ya, selanjutnya kita mulai masuk kepada materi. Materi hari ini adalah studi kasus kontrol pada mata kuliah metode penelitian epidemiologi, di mana nanti harapannya setelah selesai kuliah ini, mahasiswa dapat memahami tentang pengertian studi kasus kontrol, kemudian bagaimana cara memilih kasus, kemudian bagaimana cara memilih kontrol, kemudian apa saja kelebihan dari studi ini dan kelebihan dari studi ini. Kita masuk pada overview dulu ya. Pertemuan yang lalu, saya sudah masuk menjelaskan tentang berbagai macam jenis dari penelitian epidemiologi atau rancangan penelitian epidemiologi. Kira-kira kalian ada yang masih ingat atau bisa menjelaskan tentang pembagian dari jenis penelitian atau rancangan penelitian dari studi epidemiologi ini? Silahkan angkat tangan. Saya Ibu. Izin menjawab, jadi rancangan penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu eksperimental dan observasional. Di mana observasional itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu analitik dan deskriptif. Nah, di mana desain case control itu masuknya ke desain penelitian observasional analitik. Ya, benar sekali ya jawaban dari Saidatu. Kita beri aplaus dulu untuk jawabannya. Oke. Baik, untuk mengulang atau mengingat kembali berbagai macam jenis dari penelitian studi epidemiologi, tadi benar sekali bahwa secara umum ada yang disebut dengan penelitian eksperimen, ada juga yang disebut dengan penelitian observasional. Bedanya apa? Kalau eksperimen itu berarti paparannya
itu dilakukan oleh sang peneliti itu sendiri. Tapi kalau observasional kita hanya mengamati. Paparan itu sudah terjadi secara alami di populasi atau di sampel kita. Jadi itu bedanya dulu ya. Jadi ada intervensi atau tidak ada intervensi. Nah kemudian pada rancangan observasional tadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan deskriptif. Deskriptif itu hanya menjelaskan atau mendeskripsikan saja, tidak melakukan uji hubungan atau uji keterkaitan atau asosiasi dan lain-lain. Yang kedua disebut dengan studi analitik. Nah kalau sudah dianalisis berarti harus ada sampel atau responden sebagai pembanding gitu. Nah, letaknya cross section, letaknya kasus kontrol ini berada di studi analitik. Jadi studi analitik ini ada 3 ya. Ada 3 desain dalam studi analitik. Satu adalah cross sectional, kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Kemudian studi case control atau kasus kontrol yang kita akan belajar pada hari ini. Kemudian studi cohort yang nantinya kita akan belajar pada minggu depan. Ketika kita memulai penelitian ini ketika kita datang pada saat orang atau masyarakat atau responden itu sakit, berarti ada 2 desain yang kita gunakan, yaitu kasus kontrol dan cross sectional. Tapi apabila dia belum sakit, apa yang kita gunakan? Cohort, karena dia masih hanya berbentuk paparan atau dia terpapar, belum lagi sakit. Outcome-nya itu belum muncul. Oke, nah kemudian kita masuk kepada pengertian dari studi desain case control. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh saudari kita Sonda, ya, di mana desain case control itu adalah suatu desain observasional yang meneliti hubungan kausalitas atau sebab akibat antara paparan dengan outcome atau penyakit. Kenapa dia bisa menilai kausalitas? Karena dia sudah tahu mana yang lebih dulu antara paparan atau outcome. Nah kemudian tujuannya apa? Tujuan studi desain case control ini. 1, mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Kita menyebutkan faktor risiko, berarti ada ukuran asosiasi yang disebut dia risiko. Yaitu kalau kita di case control itu namanya odds ratio atau peluang. Berapa besar peluang dia sakit. Ketika peluangnya itu lebih daripada 1, maka dia sudah berisiko. Sehingga desain studi kasus kontrol itu bisa untuk mengukur seberapa besar risikonya. Yang mana yang lebih dulu tadi? Bisa. Apakah paparan atau penyakit? Itu sangat bisa. Hal ini tidak bisa dilakukan pada desain studi cross-sectional. Karena cross-sectional itu tidak tahu mana yang duluan. Apakah paparan atau outcome. Atau ternyata dia setelah sakit baru dia melakukan paparan itu. Nah perlu diingat bahwa kasus itu tidak hanya penyakit. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan berpikir bahwa nanti aku mencari kasus harus ada penyakitnya. Enggak, bentuk dari kasus itu tidak hanya melulu penyakit. Tapi juga misalnya status imunisasi. Baik itu nanti imunisasinya tidak lengkap atau berimunisasi atau tidak berimunisasi, ya. Itu yang perlu diingat. Terus kecelakaan lalu lintas bisa dijadikan kasus nggak? Bisa sekali, gitu. Terus kemudian kepesertaan BPJS atau asuransi yang lain bisa nggak dijadikan kasus? Bisa, gitu ya. Jadi beberapa hal terkait selain penyakit itu sangat bisa dijadikan kasus. Ketika peneliti ingin melakukan studi sebab akibat. Di mana tadi kita bisa menilai sebab akibatnya dari mana? Ya, dari kita sudah mengetahui paparan itu lebih dulu terjadi daripada outcome-nya. Ya, betul ya? Oke. Kita lanjut. Nah, desain case control ini tahapannya ya, ketika kalian melakukan desain ini, tahapannya 1 harus memilih kasus dulu. Kasus itu harus terdiagnosis. Jadi diagnosisnya juga harus benar dan tegak.
Jangan sampai nanti diagnosisnya ini kalian saja bingung yang mana. Misal contoh, ada beberapa penyakit yang mirip ya, kayak misalnya COVID dan pneumonia. Ini harus benar-benar nih bagaimana orang lain itu mendiagnosis COVID. Jangan-jangan nanti terdiagnosisnya COVID padahal dia pneumonia. Nah, itu harus benar-benar terdiagnosis, sudah terdiagnosis COVID. Baru kita menentukan kontrol. Jadi kontrolnya mengikuti. Ketika misalnya kita dapat kasus perempuan dengan usia sekian, maka kontrolnya juga begitu. Ya. Kemudian mengukur paparan yang dialami. Setelah dapat kasus, lalu mengukur paparannya, mengukur si faktor risikonya. Ya, jadi nggak bisa mengukur faktor risiko dulu sebelum kita dapat kasusnya apa, siapa, di mana, gitu ya. Maka setelah kita mendapatkan kasusnya, lalu kita ukur faktor risikonya. Nah, bisa jadi kita mengukurnya itu dengan cara pertama wawancara dengan kuesioner. Atau kita melihat data-data sekunder dengan catatan rekam medik misalnya. Ya. Tapi ini harus lengkap. Tidak bisa satu orang dengan catatan rekam medik, satu orang nanti dengan tanya jawab, itu tidak bisa karena itu menjadi bias instrumennya tidak sama. Jadi ini ditentukan, kalau misalnya mereka punya kartu rekam medik semua bisa diambil, bisa itu berarti kita jadikan instrumen, ya. Kemudian dengan cara memeriksa hasil-hasil laboratorium, itu juga bisa kita lakukan. Oke, nah ini sifatnya tadi ya. Desain kasus kontrol ini termasuk penelitian yang observasi saja, mengamati. Kemudian dia longitudinal atau panjang, kemudian analitik dan penelusurannya itu ke belakang. Nah, kalau kita visualkan ya, kalian bisa membayangkan, ini saya ambil dari buku, salah satu buku epidemiologi, dari populasi kita harus membagi dulu mana kasus, mana kontrol. Harus dibagi. Dibagi dalam artian kasus sudah kita dapat. Kita lanjut ke populasi ya. Populasi yang harus ada dalam desain kasus kontrol, ini nanti hubungannya ketika kita menghasilkan data, data itu kita masukkan ke dalam tabulasi 2x2. Tabulasi 2x2 itu tidak boleh kosong. Maka dari itu syaratnya, dia harus ada kasus, harus ada yang sakit. Harus ada juga yang tidak sakit. Selain itu, dia harus ada yang terpapar, harus ada juga yang tidak terpapar. Nggak bisa nggak ada yang tidak terpapar, nggak bisa. Karena tidak akan bisa mengisi tabel 2x2 yang nanti akan menghasilkan ukuran asosiasi berupa odds ratio. Ya, itu yang tidak bisa. Nah, kemudian dari kasus ini pasti ada terambil yang terpapar dan tidak terpapar ketika kita nanti mengambil data faktor risikonya atau mengambil data paparannya. Begitu juga dengan kontrol. Kontrol ini mesti ada yang terpapar dan ada yang tidak terpapar. Kriteria diagnosis itu tadi harus tegak. Dia sudah didiagnosis. Sebelum kita turun penelitian, kita sudah pegang kasus yang sudah terdiagnosis. Kemudian, populasi sumber kasus. Kita tentukan, apakah kita ini mengambil kasus itu dari masyarakat atau dari rumah sakit. Yang harus dipikirkan adalah ketika kita menentukan sumber kasus, ini bisa terdiagnosis nggak pada tingkatan masyarakat. Nah, bagaimana kita menentukan kontrol? Ini kontrol tadi mengikuti kasus ya. Menentukan bahwa kontrol itu lebih besar daripada kasus, maka itu lebih representatif. Kalau kita mengambil hanya 1:1, maka kita menganggap orang yang sakit dan sehat di dalam komunitas atau di dalam populasi itu sama banyaknya. Maka mungkin kebetulan-kebetulan itu akan muncul. Semakin kita bisa meyakinkan, membesarkan kontrol, itu semakin bagus hasil penelitiannya. Kita buka dulu simulasi dari video dengan kajian kasus kontrol, bisa disimak sebagai berikut. Ya, baik, mari kita tonton dulu untuk simulasi kasus tentang penelitian kasus kontrol. Di sini dijelaskan tentang penyakit antraks ya, hubungannya dengan hewan ternak yaitu sapi. Silakan. Nah, ini tadi yang Ibu maksudkan bahwa ketika kita sudah mengambil data, maka datanya dimasukkan ke pengelompokan-pengelompokan, yaitu tabel 2x2 untuk mencari ukuran asosiasi yaitu odds ratio. Nah, kalau misalnya faktor risikonya positif, kasus positif itu ada di sel A. Kalau faktor risiko positif kemudian
dia tidak sakit, maka di B, dan begitu seterusnya. Nah, mencari odds ratio itu rumusnya adalah A kali D dibagi C kali B. Nanti keluar odds rasionya berapa. Oke, pada desain kasus kontrol ini, hasilnya itu tidak bisa hanya dilihat dari nilai p-value saja atau nilai hubungan, itu tidak bisa. Karena hubungan itu dia hanya bilang hubungan. Kita arahnya apakah dia menjadi faktor risiko, faktor protektif itu juga harus tahu. Yaitu bila misalnya OR-nya kurang daripada 1 hasil perhitungannya nanti, maka dia bukan faktor risiko, tapi faktor protektif. Jadi faktor risiko itu malah melindungi dia untuk terjadinya penyakit itu. Tapi kalau misalnya OR-nya 1, maka ini menganggap antara yang terpapar dan tidak terpapar itu sama aja, maka dia 0 atau batal. Kemudian jika OR-nya itu lebih dari 1, baru dia disebut faktor risiko, berarti berisiko. Ya, kalau 1 tadi kan dia sama-sama aja gitu ya. Kalau 1, sekian saja, itu sudah disebut dengan faktor risiko. Nah, OR misalnya saya contohkan itu adalah 2, tapi nilai CI atau confidence intervalnya antara 2 sampai 10. Artinya ketika kita menghitung pada saat penelitian kita berakhir OR-nya 2, tapi di masyarakat bisa jadi OR itu antara 2 sampai 10. Ya, semakin dia rapat OR-nya maka semakin bagus menjadi faktor risiko. Itu maksudnya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Silakan mengerjakan soal. Ini ada beberapa contoh yang nantinya kalian akan menjawab sampai pada nilai odds ratio. Berapa kira-kira yang TB paru dengan kualitas rumah yang buruk? Berapa, Ardan? 40, oke. Benar? Oke, baik. Silakan untuk sel B-nya. Silakan. Berapa responden dengan kualitas rumah buruk, tapi dia tidak TB paru? 20, oke benar? 10, berarti orang yang TB paru tapi kualitas rumahnya masih baik ya. Sel terakhir adalah sel D, silakan. Ya. Berapa? 30, oke. Yang lain benar? Sekarang kita menghitung ukuran asosiasi yaitu odds ratio, silakan. Oke, silakan saya Datu. Sekalian saja dengan penerjemahannya ya, interpretasinya. Oke, rumus odds ratio apa? AD per BC. Sehingga berarti berapa kali berapa? Oke, dibagi? Oke, berarti hasilnya odds rasionya sebesar 6. Oke, saya Datu. Sekarang terjemahkan, interpretasikan. Kamu sudah mendapatkan nilainya 6 untuk OR. Kira-kira interpretasinya apa? Berarti Ibu untuk orang-orang yang dengan kasus TB paru kemungkinan mengalami dengan kualitas rumah yang buruk, kemungkinan 6 kali lebih besar mengalami kasus TB paru dibandingkan dengan responden yang kualitas rumahnya baik. Oke, baik. Terima kasih. Benar ya? Silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari desain kasus kontrol. Kita mulai dari kekurangannya dulu. Ada kurangnya ternyata ya desain ini. Pertama, tidak efisien dan tidak efektif untuk mengevaluasi paparan yang langka. Kalau langka paparannya bisa jadi nggak ketemu gitu ya. Kemudian tidak bisa menghitung insiden karena dia tadi panjang. Maka panjang itu adalah biasanya ukuran epidemiologinya adalah prevalensi. Nggak mungkin kan orang diare itu 1 tahun mati dia. Jadi artinya ini paparannya pengukurannya adalah
menghitung prevalensi. Kemudian bias seleksi. Bias seleksi ini artinya ketika kita salah memasukkan apa yang dimaksud dengan kontrol, apa yang dimaksud dengan kasus, yang mana yang harus masuk kasus, yang mana yang harus masuk kontrol, itu biasanya kita ada kekeliruan itu. Kemudian bias informasi. Kalau sudah lama sakitnya, dimintai keterangan tentang paparan yang sebelum dia sakit, otomatis bisa jadi orang itu lupa. Nah, referensi utama yang saya gunakan adalah buku Bisma Murti yang edisi kelima, itu sangat lengkap. Nanti kalian kalau punya itu, baca saja, itu saya rasa sudah cukup untuk bisa menguasai ilmu epidemiologi. Beliau juga mengambil dari berbagai buku berbahasa Inggris dari luar negeri, termasuk dari Erbonita, kemudian dari Thomas, dan lain-lain juga diterjemahkan di buku itu. Jadi, itu referensi utama. Baik, kira-kira sampai sini ada yang bertanya atau ada yang tidak dipahami, silahkan. Baik, izin bertanya Ibu, dari pemaparan materi tadi bahwa kasus case control ini merupakan retrospektif atau yang ke belakang, penerusan ke belakang. Mungkin variabel apa saja Ibu yang bisa dijadikan variabel dalam penelitian case control? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kita sebagai calon peneliti otomatis berpikir ya, sebenarnya variabel apa sih yang bisa kita teliti dengan desain ini, karena ini mengukurnya tuh harus ke belakang. Kira-kira ada yang tahu nggak paparan apa yang bisa diukur secara masa lalu gitu? Kira-kira? Apa? Misalnya riwayat pekerjaan. Ingat ya bahwa ini adalah riwayat. Tapi misalnya kita menemukan variabel-variabel yang seperti pengetahuan, sikap, itu tidak bisa diukur secara masa lalu. Misalnya kita menyuruh orang untuk menjawab soal tapi dengan pengetahuan 5 tahun yang lalu. Gak bisa. Maka kita juga harus mempertimbangkan variabel-variabel yang bisa diukur masa lalu. Misalnya status, riwayat status ya. Kemudian apalagi riwayat paparan tentang misalnya logam berat, riwayat merokok, pokoknya intinya riwayat itu bisa dijadikan variabel-variabel. Nanti dari kerangka teori itu kan kalian banyak menemukan variabel. Di situ dipilah dulu mana variabel yang bisa diukur secara masa lalu atau tidak bisa. Begitu Anis. Kira-kira sudah jelas? Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan. Kita masuk pada penugasan. Nanti kalian mengerjakan tugas setelah ini. Kita akan bahas tugas itu. Tugasnya adalah telaah artikel. Telaah artikel yang nantinya artikelnya kalian upload pada e-learning Simari ULM. Tugas secara online silahkan diupload. Nah nanti artikel itu kalian bahas sesuai dengan kriteria ini. Dari apakah dia cocok dengan desain studi itu, pemilihan kasus kontrolnya apakah sudah sesuai, apakah sudah menjawab hipotesis dan lain-lain, nanti kriterianya ada di sini ya. Dan ini nanti akan Ibu upload pada Simari ULM. Baik, di akhir pertemuan ini saya akan menyimpulkan dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kita mempelajari tentang jenis penelitian observasional analitik, di mana jenis penelitian itu terdiri menjadi 3, yaitu pertama cross sectional, yang kedua case control yang kita pelajari hari ini, kemudian yang ketiga adalah cohort. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini, semoga ilmunya bermanfaat, semoga sehat-sehat terus. Saya tutup perkuliahan ini, salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.